Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penjelajah otak yang budiman. Selamat datang kembali di ruang belajar neurosains kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas habis-habisan tentang potensial aksi. Kita sudah melihat bagaimana listrik tercipta di dalam tubuh kita lewat tarian ion natrium dan kalium. Kita melihat bagaimana sinyal itu melesat kencang di sepanjang kabel akson, seperti mobil balap di jalan tol. Tapi teman-teman, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi ketika jalan tol itu habis? Bayangkan kalian sedang mengendarai mobil balap dengan kecepatan 100 km per jam. Kalian melesat di jalan lurus, tapi tiba-tiba di depan sana jalanan terputus. Di depan kalian ada jurang yang menganga lebar. Di seberang jurang sana ada jalan tol baru yang menunggu. Tapi tidak ada jembatan yang menghubungkan keduanya. Kalian tidak bisa mengerem mendadak. Dan kalian juga tidak bisa nekat melompat dengan mobil karena jaraknya terlalu jauh. Nah, situasi genting inilah yang dihadapi oleh setiap sinyal listrik di otak kita. Banyak orang awam mengira bahwa sistem saraf manusia itu hanya seperti instalasi kabel listrik di rumah. Kabelnya sambung-menyambung di solder jadi satu, sehingga arus listrik bisa mengalir lancar dari ujung ke ujung. Fakta sebenarnya ternyata sangat mengejutkan. Neuron di otak kita itu adalah individu-individu yang terpisah. Mereka tidak saling menempel secara fisik. Antara ujung kaki satu neuron dengan kepala neuron berikutnya terdapat sebuah ruang kosong. Sebuah celah pemisah yang sangat sempit, tapi sangat menentukan. Ruang hampa ini diberi nama celah sinapsis atau synaptic cleft. Ukurannya memang sangat mikroskopis, hanya sekitar 20-40 nanometer. Tapi bagi sinyal listrik, ukuran segitu ibarat Grand Canyon yang sangat lebar. Ingat hukum fisika dasar. Listrik tidak bisa melompat di udara kosong kecuali tegangannya sangat tinggi seperti petir. Tegangan di otak kita sangat kecil, jadi listrik tidak mungkin bisa melompat. Kalau dipaksa melompat, nanti korsleting dan sinyalnya mati. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya pesan penting dari otak bisa sampai ke kaki kalau jembatannya putus? Disinilah letak keajaiban desain tubuh kita. Karena jembatan fisik tidak ada, maka neuron memutuskan untuk mengubah wujud pesannya. Dia tidak lagi mengirimkan sinyal listrik, tapi dia akan mengubahnya menjadi sinyal kimia. Prinsip ini tolong dicatat baik-baik, karena ini adalah pondasi dari semua obat-obatan psikiatri dan cara kerja otak. Di sepanjang kabel, pesan berbentuk listrik. Tapi saat menyeberang jurang, pesan berubah menjadi kimia. Mari kita saksikan proses transformasi ajaib ini dalam tayangan lambat atau slow motion. Kita mulai dari sisi pengirim. Bagian ujung akhir dari kabel akson ini bentuknya menggembung, mirip seperti bonggol bawang atau tombol jamur. Istilah medisnya adalah terminal akson atau tombol sinapsis. Saat ini sinyal listrik potensial aksi yang kita bahas kemarin baru saja tiba di terminal ini. Begitu listrik sampai di ujung, dia akan menggetarkan dinding terminal. Getaran listrik ini akan memicu terbukanya sebuah pintu gerbang rahasia yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Pintu ini bukan untuk natrium, bukan juga untuk kalium. Pintu ini khusus dibuat untuk tamu kehormatan bernama kalsium. Ya benar, kalsium. Zat yang sama yang kalian minum dari susu untuk kekuatan tulang dan gigi. Ternyata kalsium punya peran ganda. Di tulang dia jadi semen yang keras, tapi di otak dia jadi komandan lapangan. Begitu pintu gerbang terbuka, ion kalsium yang ada di luar sel akan menyerbu masuk ke dalam terminal akson. Masuknya kalsium inilah yang menjadi kode serangan. Kalsium bertindak sebagai pemicu. Tanpa kalsium, proses selanjutnya tidak akan pernah terjadi. Itulah kenapa kalau orang kekurangan kalsium atau hipokalsemia,
dia bisa mengalami gangguan saraf kejang atau kesemutan karena mekanisme pengiriman pesannya macet. Lalu, apa yang dilakukan kalsium di dalam? Coba kita lihat isi di dalam terminal akson. Di sana suasananya seperti gudang peluru yang sangat padat. Di dalam sana terdapat ribuan bola-bola kecil atau gelembung-gelembung kecil. Gelembung ini namanya vesikel sinapsis. Bayangkan, vesikel ini seperti balon air atau kantong plastik kecil. Di dalam balon-balon inilah tersimpan ribuan molekul zat kimia. Zat kimia inilah yang disebut neurotransmitter, kurir pembawa pesan. Selama ini balon-balon vesikel itu hanya diam parkir di dalam terminal. Mereka menunggu perintah. Nah, begitu kalsium masuk, kalsium akan menempel pada mesin penggerak vesikel ini. Kalsium berteriak, "Maju sekarang!" Maka ribuan balon vesikel itu didorong maju, bergerak menuju tepi tebing, menuju dinding membran sel yang menghadap ke jurang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah proses biologi yang sangat indah yang disebut eksositosis. Saat kulit balon vesikel menyentuh kulit dinding terminal, mereka tidak bertabrakan. Justru mereka melebur. Bayangkan dua tetes air yang bersentuhan, lalu menyatu menjadi tetesan yang lebih besar. Kulit vesikel membuka menyatu dengan membran sel, dan seketika itu juga isi di dalamnya dimuntahkan keluar. Ribuan molekul neurotransmitter semburat keluar, terjun bebas ke dalam jurang celah sinapsis. Coba bayangkan adegannya. Tadi pesannya berupa percikan listrik yang merambat di kabel. Sekarang pesannya berubah menjadi jutaan partikel debu kimia yang berhamburan di udara kosong. Listrik sudah mati. Yang ada sekarang adalah lautan zat kimia. Molekul-molekul ini kemudian berenang-renang menyeberangi lautan celah sinapsis itu. Mereka bergerak secara acak, tapi pasti menuju ke pulau di seberang sana, yaitu neuron penerima. Sampai di tahap ini, tugas neuron pengirim sudah selesai. Dia sudah melepaskan merpati posnya. Dia sudah melepaskan perahunya. Tugas dia sekarang adalah istirahat sejenak sambil memompa kalsium keluar lagi agar sistemnya reset kembali. Namun drama ini baru berjalan separuh babak. Merpati pos sudah diterbangkan. Tapi apakah pesan itu akan sampai? Apakah surat itu akan dibaca? Nasib dari pesan itu sekarang bergantung sepenuhnya pada apa yang terjadi di seberang jurang. Di dinding neuron penerima atau post-synaptic neuron sudah menunggu sebuah alat canggih yang siap menyambut kedatangan zat kimia tadi. Alat ini bekerja dengan prinsip yang sangat spesifik. Tidak sembarang zat kimia boleh mendarat di sana. Mekanisme ini dikenal dengan teori kunci dan gembok. Zat kimia yang dilepaskan tadi bertindak sebagai anak kunci, sedangkan alat penerima di seberang sana bertindak sebagai lubang gemboknya. Bagaimana mekanisme kunci gembok ini bekerja? Apa yang terjadi jika kuncinya pas? Dan apa yang terjadi jika kuncinya palsu atau rusak? Inilah dasar dari bagaimana obat sakit kepala, obat penenang, hingga obat bius bekerja memanipulasi tubuh kita. Mereka semua bermain-main dengan lubang kunci ini. Kita akan membedah teknologi kunci gembok ini secara mendalam di bagian berikutnya nanti. Jadi, untuk sementara, biarkan molekul-molekul kimia itu mengambang di celah sinapsis, menunggu nasibnya untuk segera mendarat. Pastikan kalian membayangkan balon-balon air yang tumpah tadi ya. Karena balon itulah yang membawa perasaan dan pikiran kalian. Di seberang jurang itu, tepatnya di dinding dendrit neuron penerima, sudah menunggu sebuah infrastruktur penerimaan yang sangat canggih. Dinding neuron penerima itu tidak rata dan polos, seperti tembok biasa. Kalau dilihat dengan mikroskop elektron, permukaannya penuh dengan tonjolan-tonjolan protein yang bentuknya sangat rumit dan unik. Tonjolan-tonjolan inilah yang kita sebut dengan nama reseptor. Kalian bisa membayangkan
Reseptor ini seperti dermaga pelabuhan atau tempat parkir khusus. Tapi ini bukan sembarang tempat parkir. Reseptor bekerja dengan prinsip yang sangat ketat dan spesifik, yang di dunia biologi dikenal dengan nama prinsip kunci dan gembok. Coba bayangkan pintu rumah kalian. Pintu itu punya lubang kunci yang bentuknya khas. Hanya anak kunci yang bentuk geriginya pas, yang bisa masuk dan memutar silindernya. Kalau kalian pakai kunci tetangga atau kunci motor, pasti tidak akan bisa masuk. Atau mungkin bisa masuk, tapi tidak bisa diputar. Nah, disinilah letak kejeniusan sistem komunikasi otak kita. Zat kimia neurotransmitter yang sedang berenang menyeberangi jurang tadi bertindak sebagai anak kunci. Sedangkan reseptor yang menempel di dinding neuron bertindak sebagai lubang gemboknya. Setiap jenis neurotransmitter punya bentuk molekul 3 dimensi yang unik. Contohnya, zat dopamin punya bentuk bulat lonjong tertentu. Maka dia hanya bisa parkir di reseptor dopamin yang punya cekungan bulat lonjong yang pas. Zat serotonin bentuknya beda lagi. Mungkin dia agak kotak. Maka dia hanya bisa parkir di reseptor serotonin. Dopamin tidak akan pernah bisa membuka pintu serotonin. Begitu juga sebaliknya. Sistem ini memastikan bahwa pesan tidak akan pernah tertukar. Otak tidak akan salah kirim. Pesan rasa sakit tidak akan nyasar masuk ke kotak pesan rasa bahagia. Semuanya presisi sampai level atom. Sekarang, mari kita lihat momen kebenarannya. Bayangkan satu molekul neurotransmitter berhasil menyeberang. Dia mendekati reseptor yang pas. Lalu dia menempel masuk ke dalam cekungan reseptor itu. Klik. Suara imajiner itu menandakan bahwa anak kunci sudah pas masuk ke dalam lubang gembok. Peristiwa penempelan ini disebut binding atau pengikatan. Apa yang terjadi setelah bunyi klik itu? Apakah pintunya langsung terbuka? Ya, benar sekali. Reseptor itu sebenarnya adalah sebuah gerbang. Reseptor itu adalah protein yang menembus dinding sel. Saat tidak ada kunci, dia menutup rapat. Tapi begitu ada neurotransmitter yang menempel, bentuk protein itu akan berubah. Dia akan melintir sedikit, dan gerakan melintir ini akan membuka celah lubang di tengah-tengahnya. Terbukanya celah ini mengizinkan ion-ion yang ada di luar neuron penerima untuk menyerbu masuk. Ingat lagi pelajaran kita tentang potensial aksi. Agar listrik bisa menyala, kita butuh pergerakan ion, kan? Nah, inilah momen estafetnya. Neurotransmitter yang menempel tadi membuka pintu gerbang kimia. Akibatnya, ion-ion bermuatan listrik seperti natrium yang menunggu di luar neuron kedua akan langsung membanjiri masuk lewat pintu yang baru dibuka itu. Masuknya ion ini akan mengubah tegangan listrik di neuron kedua. Tegangan di dalam neuron kedua mulai naik. Dari negatif 70, naik pelan-pelan. Dan kalau jumlah kuncinya cukup banyak, maka boom! Potensial aksi baru tercipta di neuron kedua. Listrik menyala kembali. Jadi lihatlah betapa indahnya proses estafet ini. Di neuron pertama, pesannya berbentuk listrik. Saat menyeberang jurang, pesannya berubah menjadi kimia. Begitu sampai di neuron kedua dan membuka kunci, pesannya berubah kembali menjadi listrik. Listrik, kimia, listrik. Begitu seterusnya pesan itu estafet dari satu saraf ke saraf lain dengan kecepatan kilat sampai ke tujuannya. Tapi teman-teman, cerita tentang kunci dan gembok ini punya sisi lain yang sangat menarik dan berbahaya. Sistem kunci dan gembok ini ternyata bisa dimanipulasi. Sistem ini bisa dibajak. Di alam semesta ini, ada zat-zat kimia asing dari luar tubuh yang bentuknya ternyata mirip dengan kunci asli kita. Zat asing ini bisa berasal dari tanaman, racun binatang, atau obat-obatan buatan pabrik. Ada dua cara zat asing ini membajak reseptor kita. Cara pertama disebut agonis atau sang peniru. Zat ini bentuknya mirip sekali dengan kunci asli.
Saking miripnya, dia bisa masuk ke lubang gembok dan dia bisa memutar kuncinya untuk membuka pintu. Contoh paling nyata adalah morfin atau heroin. Zat ini bentuknya mirip dengan endorfin, yaitu zat pereda nyeri alami tubuh kita. Ketika seseorang menyuntikkan morfin, zat itu akan lari ke otak, masuk ke reseptor nyeri, dan memutar kuncinya. Akibatnya, pintu pereda nyeri terbuka lebar, dan orang itu merasa sangat nyaman dan tidak sakit. Padahal itu kunci palsu. Cara kedua disebut antagonis atau sang pemblokir. Zat ini bentuknya mirip kunci asli, tapi geriginya agak rusak. Dia bisa masuk ke lubang gembok, tapi dia tidak bisa memutar kuncinya. Masalahnya adalah, karena dia nyangkut di dalam lubang kunci, maka kunci yang asli tidak bisa masuk. Contohnya adalah racun curare yang dipakai suku pedalaman Amazon di ujung panah sumpit mereka untuk berburu. Racun ini masuk ke tubuh hewan buruan, lalu lari ke reseptor otot. Dia menyumbat lubang kunci di otot. Akibatnya, saat otak hewan itu berteriak, "Lari!" Zat kimia asli dari otak tidak bisa masuk ke otot karena lubangnya disumbat racun. Hewan itu pun lumpuh total, tidak bisa bergerak meskipun dia sadar, karena kuncinya macet. Kafein yang kalian minum di kopi setiap pagi juga bekerja dengan cara ini. Kafein menyumbat reseptor rasa kantuk, jadi zat kantuk tidak bisa masuk. Akibatnya kalian merasa segar, padahal sebenarnya kalian tetap mengantuk. Cuma tombol kantuknya dilakban oleh kafein. Jadi teman-teman, reseptor di otak kita ini adalah medan pertempuran. Disinilah obat dokter bekerja menyembuhkan kita. Disinilah narkoba bekerja merusak kita. Dan disinilah racun bekerja membunuh kita. Semuanya berebut untuk menempel pada lubang kunci yang diameternya 1/1000 milimeter itu. Tapi tunggu dulu. Kalau semua kunci itu fungsinya untuk membuka pintu dan menyalakan listrik, berarti otak kita isinya cuma gas doang dong. Berarti setiap sinyal pasti akan menyalakan neuron sebelahnya. Kalau begitu caranya, otak kita akan meledak kepanasan. Kita akan kejang-kejang non-stop, karena satu sinyal akan menyebar ke seluruh otak tanpa kendali. Mobil yang canggih tidak hanya butuh gas yang kuat, dia juga butuh rem yang pakem. Bagaimana cara otak kita melakukan pengereman? Apakah ada kunci khusus yang fungsinya bukan untuk membuka pintu, tapi justru untuk mengunci pintu ganda? Jawabannya adalah ya. Inilah yang membedakan sinapsis menjadi dua kubu besar yang saling bertarung setiap detik di kepala kalian. Kubu nyala dan kubu mati, excitatory dan inhibitory. Bagaimana pertarungan antara gas dan rem ini menentukan apakah kalian akan jadi orang yang tenang atau orang yang panikan? Nah teman-teman, kalau semua kunci itu fungsinya hanya untuk membuka pintu dan menyalakan listrik, maka otak kita akan berada dalam bahaya besar. Bayangkan sebuah mobil yang mesinnya sangat kuat, tapi dia hanya punya pedal gas. Tidak ada rem. Begitu mesin dinyalakan, mobil itu akan melesat makin lama makin kencang tanpa kendali, dan akhirnya menabrak tembok hancur berantakan. Otak kita juga sama. Kalau satu sinyal rasa sakit menyebar ke seluruh neuron tanpa ada yang menghentikan, kita akan kejang-kejang hebat. Otak kita akan mengalami badai listrik yang kacau. Inilah yang terjadi pada penderita epilepsi saat kambuh. Sistem rem mereka gagal bekerja. Maka dari itu, Tuhan menciptakan keseimbangan yang sempurna. Di dalam celah sinapsis itu, tidak semua neurotransmitter bertugas menyalakan listrik. Ada dua kubu besar yang selalu bersaing memperebutkan kendali atas neuron kita. Kubu pertama namanya excitatory. Kubu kedua namanya inhibitory. Mari kita bedah kubu pertama, yaitu excitatory. Ini adalah kubu gas, kubu penyemangat, kubu provokator. Tugas mereka adalah membuat neuron penerima menjadi aktif dan menembakkan sinyal. Contoh jenderalnya adalah glutamat. Ini adalah zat kimia paling melimpah
dan paling berisik di otak kita. Hampir semua proses berpikir, belajar, dan mengingat melibatkan glutamat. Cara kerjanya begini. Saat glutamat menempel di reseptor, dia akan membuka pintu untuk ion positif seperti natrium. Akibatnya tegangan di neuron penerima naik mendekati ambang batas, minus 55. Dan dor, listrik menyala. Jadi pesan eksitatori bunyinya adalah, ayo lakukan, ayo aktif, ayo teriak. Tapi sekarang mari kita lihat kubu kedua yang lebih bijaksana. Namanya inhibitori. Ini adalah kubu rem, kubu penenang, kubu polisi tidur. Tugas mereka adalah membuat neuron penerima menjadi diam dan gagal menembakkan sinyal. Contoh generalnya adalah GABA, gamma aminobutyric acid. Cara kerjanya sangat cerdik. Saat GABA menempel di reseptor, dia bukannya membuka pintu natrium yang positif. Tidak. Dia justru membuka pintu untuk ion klorida yang bermuatan negatif. Coba bayangkan, neuron yang tadinya sedang istirahat di minus 70, tiba-tiba dibanjiri oleh klorida negatif. Apa yang terjadi dengan tegangannya? Tegangannya akan turun drastis, menjadi minus 80, minus 90. Artinya neuron itu menjadi sangat negatif. Kondisi ini disebut hiperpolarisasi. Kalau neuron sudah minus 90, akan sangat sulit baginya untuk naik mencapai ambang batas ledakan di minus 55. Jaraknya jadi terlalu jauh. Tangganya terlalu tinggi. Akibatnya neuron itu menjadi tumpul. Dia menjadi tuli. Mau diteriaki sekeras apapun, dia tidak akan merespons. Dia tertidur lelap. Jadi pesan inhibitori bunyinya adalah, diam, tenang, jangan lakukan, abaikan saja. Inilah rahasia dari obat-obatan penenang dan obat tidur. Obat seperti Valium atau Xanax bekerja dengan cara memperkuat pasukan GABA ini. Mereka membantu GABA menekan pedal rem lebih dalam, sehingga otak kalian yang tadinya cemas dan berisik menjadi sunyi dan akhirnya tertidur. Alkohol juga sama. Alkohol menipu otak dengan berpura-pura menjadi GABA. Makanya orang mabuk jalannya sempoyongan dan bicaranya ngelantur karena neuron motorik dan neuron berpikirnya sedang direm paksa. Nah teman-teman, keajaiban otak manusia yang sesungguhnya terjadi di badan sel atau soma. Ingat bahwa satu neuron itu bisa punya ribuan dendrit. Artinya satu neuron bisa menerima ribuan pesan sekaligus dari tetangga-tetangganya. Bayangkan neuron itu sedang memimpin rapat warga. Ada 500 tetangga berteriak, gas! Eksitatori. Tapi ada 300 tetangga berteriak, rem! Inhibitori. Apa yang harus dilakukan neuron? Apakah dia harus menembak atau diam? Disinilah terjadi proses demokrasi seluler atau penjumlahan. Badan sel akan bertindak sebagai kalkulator. Dia akan menjumlahkan semua pesan itu. Plus 500 dikurangi 300, hasilnya plus 200. Kalau hasil akhirnya cukup kuat untuk menembus ambang batas, maka neuron akan menembak. Tapi kalau yang teriak rem lebih banyak, misalnya yang teriak gas cuma 100, tapi yang teriak rem ada 1000, maka neuron akan memutuskan untuk diam. Inilah basis dari pengambilan keputusan. Setiap detik saat kalian memutuskan untuk menggerakkan tangan atau menahan amarah, jutaan neuron di kepala kalian sedang melakukan voting massal ini. Mereka menimbang-nimbang antara gas dan rem. Nah, sekarang kita sampai di tahap terakhir dari proses sinapsis. Tahap yang sering dilupakan, tapi sangat vital. Tahap bersih-bersih. Bayangkan neurotransmitter tadi sudah menempel di reseptor. Pintu sudah terbuka. Pesan sudah tersampaikan. Lalu apa nasib zat kimia itu selanjutnya? Apakah dia boleh menempel di situ selamanya? Jawabannya adalah tidak boleh. Kalau zat kimia itu menempel terus, maka pintunya akan terbuka terus. Kalau pintu terbuka terus, neuron penerima akan kejang-kejang karena distimulasi tanpa henti. Atau sebaliknya, dia akan lumpuh selamanya
karena direm tanpa henti. Maka zat kimia itu harus segera dibuang. Harus segera disingkirkan dari celah sinapsis dalam hitungan milidetik setelah tugasnya selesai. Ada dua cara otak kita melakukan operasi pembersihan ini. Cara pertama adalah eksekusi mati atau degradasi enzim. Di celah sinapsis beredar pasukan khusus berupa enzim pemakan. Enzim ini tugasnya berpatroli. Begitu dia melihat ada neurotransmitter yang lepas dari reseptor, dia akan langsung memakannya dan memecahnya sampai hancur tak bersisa. Cara kedua, dan ini yang paling canggih serta hemat, adalah daur ulang atau reuptake. Neuron pengirim ternyata pelit. Dia tidak mau rugi. Memproduksi zat kimia itu butuh energi mahal. Jadi, neuron pengirim punya mesin penyedot debu di terminalnya. Zat kimia yang sudah dia lempar tadi, dia sedot kembali masuk ke dalam rumah. Zat itu ditarik pulang, dibungkus ulang ke dalam balon vesikel, dan siap dipakai lagi untuk lemparan berikutnya. Mekanisme penyedot debu inilah yang menjadi target obat antidepresan modern. Pernah dengar obat SSRI seperti Prozac? Obat ini bekerja dengan cara menyumbat mesin penyedot debu serotonin. Tujuannya apa? Supaya serotonin tidak buru-buru disedot pulang. Supaya serotonin menempel lebih lama di reseptor. Dengan begitu rasa tenang dan bahagia pada pasien depresi bisa bertahan lebih lama. Jadi obat itu sebenarnya tidak menciptakan kebahagiaan baru. Dia hanya memaksa kebahagiaan lama untuk nongkrong lebih lama. Jadi teman-teman, itulah kisah lengkap tentang sinapsis. Sebuah celah sempit yang menjadi penentu segalanya. Di celah inilah listrik berubah jadi kimia. Di celah inilah keputusan untuk gas atau rem diambil lewat voting yang demokratis. Dan di celah inilah kita melihat bagaimana keseimbangan mental kita dijaga. Kalau gasnya terlalu kuat, kita jadi manik, hiperaktif, atau cemas. Kalau remnya terlalu kuat, kita jadi depresi, lamban, atau koma. Kesehatan mental adalah seni menjaga keseimbangan di tepi jurang sinapsis ini. Kita sudah belajar tentang wadahnya, yaitu neuron. Kita sudah belajar tentang isinya, yaitu listrik. Dan hari ini kita sudah belajar tentang jembatannya, yaitu kimia. Tapi zat kimia apa saja sih yang sebenarnya berenang di kepala kita selain glutamat dan GABA tadi? Kita sering dengar istilah dopamin si zat pemburu, atau oksitosin si zat cinta, atau adrenalin si zat tempur. Apa bedanya mereka secara spesifik dan kapan mereka keluar dalam kehidupan sehari-hari kita? Di video berikutnya, kita akan berkenalan langsung dengan para selebriti kimia ini. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Semoga neuron kalian semakin kaya akan koneksi baru yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.